hajartu hadha rajul adai bisabab mada gharadin minad dunya faqat fa Allah sayantaqimu la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil wa hada aidha dalil. Bani Adam ya'ti bil wajibat kama hada ladhi dzakarna salawatil khams, siyam Ramadan, wa zakat al-mafruḍah, tsumma dzukira la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Maka orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah, maka Allah akan mengatakan hatta uhibbahu, sampai aku akan mencintai dia. Maka jika aku mencintai dia, aku akan menjadikan pendengarannya seperti pendengaranku dan pandangannya seperti pandanganku. Wa hada makna bi anna Allaha qarib ilaih. Wa in sa'alani hadal wali la a'taitu. Wa la in ista'dzani la a'idannahu. Dan jika dia meminta bantuan dan sebagainya, maka aku akan membantunya. Fahada dalil man yaf'al mandubat ba'dal wajibat min asbab mahabbatillah. Jadi tidak ada pendalilan di hadis Thalhah, di hadis Abi Hurairah ini, dan nanti hadis Thalhah juga sama seperti ini, menjadi pendalilan tentang meninggalkan sunnah-sunnah masuk surga. Tidak ada dalil. Bal dalil alladhi mawjud, keutamaan orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah setelah kewajiban. Apa? Hatta uhibbahu, sampai Allah pasti akan mencintainya. Dan jika Allah mencintainya, Allah akan menjadikan orang ini wa in sa'alani la'atiyannahu. Maka jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberikan jawaban kepadanya. Wa idza sta'adzanani la'aidannahu. Jika dia meminta isti'adah, pertolongan, aku pasti akan memberikan kepadanya. Maka hada dalil ala adamu tarki al-mandubat bal fil hath ala fi'lil mandubat. Bahkan di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang ajakan untuk melaksanakan sunnah-sunnah karena penyebab Allah mencintainya dan menyebabkan kita menjadi aulia min auliaillah, menjadi wali dari auliaillah. Wa kadzalika katsir minal adillah fil Qur'an wa fil hadis fil has ala fi'lil khairat. Di mana Allah di Al-Qur'an dan di sunnah memerintahkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah. Seperti Allah berfirman, fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an. Maka berlomba-lombalah dalam melaksanakan kebaikan. Di sini sunnah-sunnah dilaksanakan, perintah dari Allah, fastabiqul khairat. Maka tidak ada yang mengatakan kita tinggalkan sunnah-sunnah toh masuk surga, seperti hadis Abi Hurairah dan nanti Thalhah bin Ubaidillah dan yang lainnya. Maka di dalam ayat ini fastabiqul khairat, laksanakan al khairat yang wajib dan sunnah. Wa kadzalika fi sahih Muslim an Abi Hurairah fil hadits al-an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aido yaqul badiru bil a'mal fitanan kaqit ilailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi gharadin minad dunya. Badiru bil a'mal, ma makna dalik? Bercepat-cepatlah dalam melaksanakan amal-amal soleh. Yang wajib na'am, yang sunnah na'am, laksanakan semuanya. Fitanan kakit ilailil mudlim, karena di sana akan ada fitnah, bagaikan gelap yang merayap, yang mana seseorang tidak disangka-sangka di pagi hari muslim, di malam hari murtad, atau di malam hari muslim, di esok harinya sudah murtad. Maksudnya fitnah sangat besar. Dunia ini akan membuat manusia sibuk, terfitnah. Maka sempatkanlah untuk melaksanakan amal-amal soleh. Itu maknanya. Badiru bil a'mal. Idan al-a'mal huna mandubat wa mustahabat
wal wajibat yadkhul fi. Maka di sini la yujad dalil liman taraka sunnah min syai'in marghub bal aks. Orang-orang yang meninggalkan sunnah dengan sengaja dan terus menerus, bal malum fi syariah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a uluwi manzilati indallahi tabaraka wa ta'ala bal yulzimuhu hatta ta'ti alaihi al-masyaqqah syakiran li rabbih. Bahwa dulu Nabi bahkan yang sudah jelas dia akan masuk surga dan orang yang paling bertakwa kepada Allah, justru ibadahnya sangat keras, melaksanakan sunnah yang bukan wajib. Kama jaa an Aisyah, di mana di hadis yang masyhur muttafaqun alaih, di saat dia melihat idza shalla qama tawilan, jika Nabi salat panjang dan lama, hatta tafattar rijlah, hatta tawarrama qadamah, sampai bengkak kaki Nabi, terpecah-pecah kaki Nabi, sampai kesemutan kaki Nabi. Tawarrama wa tafattar, kesemutan. Maka Aisyah sebagai manusia, dia mempunyai akal dan perempuan yang paling pintar dari istri Nabi, mengatakan, "Ya Rasulullah, lima fa'alta dzalik?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan sunnah sampai derajat seperti ini? Bukankah engkau seorang nabi? Laqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau telah diampuni dosa yang akan datang diampuni, dan yang telah lampau diampuni. Kalau manusia dari kita diampuni dosa yang akan datang dan lampau, apa yang akan kita lakukan? Santai. Sudah dijamin dosa diampuni, iya apa tidak? Namun Nabi kita tidak. Di saat diprotes atau istilahnya dikomentari oleh Aisyah, kenapa ibadah yang sedahsyat ini, amalan sunnah lagi, dan sangat keras, padahal telah diampuni dosa-dosanya. Apa jawab Nabi kita? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah kamu menginginkan aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Lihat Nabi kita, diberikan kemuliaan, bukannya tertipu dengan kemuliaan, diampuni dosa-dosanya, diangkat menjadi nabi, dan number one di sisi Allah dari para nabi dan manusia yang lainnya. Namun malah berbuat sesuatu dari ibadah yang sangat menakjubkan, dan ini perkaranya terus menerus setiap malam, bukan satu kali sudah, tetapi terus menerus. Dan di saat ditanya dan dikomentari perkara ini, dia menjawab dari persepsi yang lain. Apa? Tidaklah kamu menginginkan suamimu ini menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, pandai bersyukur? Subhanallah. Berapa dari kita yang tidak pandai bersyukur? Diberikan kenikmatan-kenikmatan, tidak peduli. Dari Allah Jalla wa'ala yang memberikan kenikmatan kepada kita. Maka disebutkan di hadis Al-Mughirah juga Ibnu Syu'bah, bahwa Nabi dulu salat malam panjang hatta tawarroma au tantafikha qadamah, membengkak kakinya menjadi besar. Fayuqalu lahu afala akunu abdan syakura. Sama. Maka salatnya Nabi ini dipersaksikan oleh Aisyah istrinya, dan oleh Al-Mughirah Ibnu Syu'bah mungkin di safar, mungkin di jihad. Maka Nabi tetap melaksanakan di saat safar dan di saat juga di luar rumah dan di dalam rumah. Maka syahidnya dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah sama menanyakan seperti ini, dijawab afala akunu abdan syakura. Dan hadis Aisyah ma'ruf muttafaqun alaih, dan adapun hadis Mughirah Ibnu Syu'bah juga muttafaqun alaih. Bal man taraka sunnah mustamiron, dan barang siapa yang sengaja meninggalkan sunnah dalam waktu yang panjang terus menerus, tidak mau melaksanakan sunnah tersebut, maka qad rubama malum, bisa jadi dia tercela. Entah behada, permasalahan sunnah dia bukan wajib, yajuz antarkahu. Kama marrah nahnu ma'ana mustajil fid dars ma fa'alna sunnah
Masalan bainal maghrib wal isya fi sunnah. Setelah sholat maghrib. Kadang-kadang kita mungkin capek atau mungkin agak terlambat tadi maghrib, ingin cepat masuk kepada pelajaran atau pas ujian. Maka kita kadang-kadang tidak sholat sunnah setelah maghrib. Maka ini tidak apa-apa pada dasarnya. Namun bagi beberapa manusia yang berpikir lain, meninggalkan sunnah dengan sengaja dan terus menerus sepanjang waktu, bahkan sampai mengatakan, cuman sunnah kok. Hada amrun akhar. Ini perkara yang lain. Apalagi sampai mengatakan, cuman sunnah. Maka jika sunnah memang kenapa? Kenapa tidak dilaksanakan? Misalnya, maka barang siapa yang berpendapat meninggalkan sunnah dengan meremehkannya dan bahkan meninggalkannya sepanjang hidupnya, maka di sini bisa jadi tercela seperti di dalam hadis yang datang dari Anas ibnu Malik, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Makna ragiba fi lughatil arabiyyah lahu ma'anin. Kalimat ragiba di bahasa Arab mempunyai makna. Ida ragiba ma'afi, ragiba fi, bimakna mencintai. Walakin ragiba'an bimakna membenci. Wa huna fil hadis man ragiba'an. Ragiba'an bimana membenci. Ragiba'an ay kariha. Faman ragiba'an sunnati faman kariha an sunnati falaisa minni. Idan hada tambih wa wa'id liman taraka sunan muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan sunnah dengan sengaja, wa istihqaruhu ala hadhihi sunnah faqat laisa biwajib. Idan tarakahu nihaiyan dakhal ila hadal hadis, faman ragiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku bukan dari kelompokku. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Di sini menjadi pendalilan permasalahan meninggalkan sunnah. Kita katakan, jika meninggalkan sunnah dan dia tahu bahwa sunnah itu adalah sunnah, dan dia mungkin capek dan sebagainya, maka tidak apa-apa. Atau dia sengaja meninggalkan sunnah. Dia seorang pemimpin, seorang imam, sengaja meninggalkan sunnah agar orang tidak berpendapat itu wajib. Kok dikerjakan terus ya? Seakan-akan wajib. Disengaja ditinggalkan biar orang awam dari murid-muridnya menyangka, bukan wajib. Itu boleh ditinggalkan sengaja. Mana dalilnya? Meninggalkan Nabi sholat tarawih. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah dan yang lainnya, bahwa 3 malam Nabi Muhammad SAW sholat berjamaah. Di malam yang keempat, qad ijtama'an niswah wal wildan fil masjid. Yang tadiruna Rasulullah SAW yusolli bilail di malam yang keempat, fil lailah arabi'ah. Walakin Nabi lam yahruj. Wa dzukira fil hadis ba'da sahabah yuqayyimu Nabi bisautihi wa ba'dahum yarmun syai'an ila khaymatin Nabi, mengingatkan Nabi qad dakhal waqt li salatil jamaah wa Nabi ya'rif walakin muta'ammid taraka dzalik. Falamma asbaha ba'da salatil fajr fi Ramadan ba'da sahur tab'an fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thana alaih amma ba'du laqad ra'aitu madza sana'tum al-barihata. Aku mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu kemarin malam. Namun apa? Innama taraktu khasyitu an yufridha alaikum falam tastati'u. Maka aku tinggalkan sholat malam tarawih itu bukan wajib, agar kalian tidak menganggapnya itu wajib, dan kalian pasti tidak akan pernah mampu jika itu wajib. Naam. Sholat 5 waktu yang ada pada kita sekarang, berapa kaum muslimin? Kita lihat, insya Allah masih muslim. Kita lihat dari kuli-kuli, di saat adzan pergi, setelah adzan balik. Seperti perbuatan siapa? Di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, inna syaitan idza sami'an nida yahrubun wala hudurat walakin ba'dal adzan yarji'un yuwaswis alal musallin. Maka syaitan jika mendengar adzan lari, kesakitan, terkentut-kentut. Kemudian setelah itu balik lagi mengganggu orang-orang yang sholat. Maka
Sebagian dari kaum muslimin dikumandangkan adzan hilang. Kemana mereka? Tidak ada. Namun setelah kita sholat dan setiap sholat kita ada pelajaran, kembali lagi. Ternyata ada. Setelah pelajaran kita melihat para kuli, para tukang, ternyata ada. Nah tadi pas waktu adzan kemana? Hilang. Kepanasan. Allahul musta'an. Kaum muslimin seperti itu. Maka ini yang wajib ditinggalkan. Apalagi sholat tarawih. Maka Nabi mengatakan, wallahi lam tastati'u. Jika diwajibkan sholat tarawih yang panjang dan lama, maka pasti tidak akan mampu kaum muslimin. Di bulan Ramadan, setiap malam Ramadan wajib tarawih. Mungkin, lakin sa'ab. Al-muhim, inilah pelajaran yang bisa kita berikan tentang hadis ini. Maka ucapan Nabi, man sarahu an yangdura ila rajulin min ahlil jannah falyangdur ila hada, ini poin pendalilannya. Barang siapa di antara kalian ingin melihat seorang laki-laki yang gambarannya sekarang ada di depan kalian dari penduduk ahlu surga, lihat orang ini. Orang ini dijamin masuk surga. Maka ini menjadi wajah pendalilan yang jelas bahwa siam menjadi penyebab orang masuk surga. Dan ini wajah pendalilannya. Dan ini juga tambahan dalil nubuwati Rasulullah SAW bahwa Nabi diutus dengan nyata. Dia mengetahui si fulan penduduk surga dan si fulan penduduk api neraka seperti di hadis ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an